Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ta'ul iwati. Apa yang dimaksud dengan iwat itu? Menurut Ibnu Hisham, yang dimaksud dengan iwat adalah huwa ma yuj'alu badalan minal mahdhufi. Artinya, iwat itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pengganti dari sesuatu yang dibuang. Dalam artian, ketika suatu huruf ini dimahdzuf, dibuang, maka terkadang bahasa Arab menggantikan huruf yang dibuang itu dengan huruf yang lainnya. Dalam hal ini terkadang juga digantikan dengan huruf ta. Maka ta inilah yang disebut dengan ta iwat, karena memang statusnya adalah sebagai pengganti daripada huruf yang dibuang. Jadi apa ta iwat itu? Ta iwat adalah salah satu jenis dari huruf zaidah. Huruf yang keberadaannya adalah sebagai tambahan saja, yang fungsinya sebagai iwat, sebagai pengganti dari huruf atau kalimat yang dibuang. Dalam satu redaksi, ta iwat ini juga disebut dengan ta at-ta'wid. Maknanya adalah sama, yaitu sebagai pengganti. Di sini para ulama membagi ta iwat menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah keberadaan daripada ta iwat itu adalah sebagai pengganti dari huruf, dan hal ini yang paling banyak ditemukan. Contohnya seperti yang terjadi pada lafadz ukhtun. Ta yang ada pada lafadz ukhtun itu adalah ta iwat, karena memang keberadaan daripada ta itu sebagai pengganti daripada huruf yang dibuang. Asal daripada lafadz ukhtun itu adalah akhawun atau akhwun atau ukhwun. Selanjutnya, waw yang ada di akhir kalimat ini dibuang dan kemudian diganti dengan ta iwat, maka jadilah ukhtun. Contoh yang lain seperti lafadz bintun. Pada lafadz bintun ini terdapat ta, dan ta yang ada ini adalah ta iwat. Ini menurut sebagian ulama. Keberadaan daripada ta itu sebagai pengganti daripada huruf yang dibuang. Pada asalnya adalah lafadz banwun atau binwun. Selanjutnya, wawunya ini dibuang, maka jadilah bintun. Ini menurut sebagian ulama, namun sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa ta yang ada pada lafadz ukhtun ataupun bintun adalah ta asli. Jadi ta yang ada pada lafadz bintun ataupun ukhtun itu adalah ta iwat yang merupakan pengganti dari huruf yang dibuang, yang dalam hal ini huruf yang dibuang tersebut adalah huruf waw. Hal ini sebagaimana penjelasan di dalam kitab Syaddul Urfi, di mana di sana dijelaskan at-ta'u fi ukhtun wa bintun iwadun an lamil kalimati. Ta yang ada pada lafadz ukhtun dan bintun adalah merupakan pengganti dari huruf yang ada pada lam kalimat yang dibuang. Dan ini adalah merupakan pendapat yang masyhur. Dan ini adalah merupakan pendapat yang sangat masyhur atau yang sangat terkenal. Kemudian yang kedua, ta iwat yang keberadaannya ini sebagai pengganti dari huruf asli di dalam masdar. Jadi terdapat huruf asli yang ada di dalam masdar, di mana huruf asli tersebut itu nantinya dibuang dan digantikan dengan huruf ta. Sama dengan macam yang pertama, huruf yang dibuang itu adalah berupa huruf illat. Contohnya yang terdapat pada lafadz iqamatun.
Menurut sebagian ulama, keberadaan daripada tak yang ada pada lafaz iqamah itu adalah tak iwat, tak yang ditambahkan sebagai pengganti dari huruf yang dibuang. Iqamah asalnya adalah iqwam, mengikuti wazan if'al. Jadi iqwam ini asalnya adalah aqamah. Af'ala yuf'ilu if'alun, aqama yuqimu iqwamun. Kemudian huruf waw yang ada pada lafaz iqwamun ini dibuang sehingga nantinya akan menjadi iqamun. Ini setelah huruf wawnya dibuang, dan sebagai pengganti daripada huruf waw yang dibuang inilah kemudian diberi huruf ta di akhirnya sehingga menjadi iqamatun. Jadi iqamatun asalnya iqwamun yang berasal dari fi'il madi aqama, kemudian huruf wawnya dibuang dan digantikan dengan huruf ta yang diletakkan di akhir kalimat. Jadilah iqamatun. Contoh yang lain seperti lafaz ijabatun. Ijabatun di sini terdapat huruf ta yang ada di akhir, sama dengan iqamatun. Ta ini adalah ta iwat karena sebagai pengganti dari huruf yang dibuang. Ijabatun berasal dari fi'il madi ajaba. Ajaba yujibu ijabun. Di mana ijabun itu asalnya adalah ijwabun, mengikuti wazan if'alun. Di sini terdapat huruf waw yang ada di tengah kalimat. Selanjutnya huruf waw ini dibuang maka jadilah ijabun. Selanjutnya diberilah tak sebagai pengganti daripada huruf waw yang dibuang itu sehingga menjadi ijabatun. Contoh yang lain seperti lafaz i'anatun. I'anatun ini berasal dari fi'il madi a'ana. A'ana yu'ainu yang ikut wazan af'ala yuf'ilu. Kemudian masdarnya adalah i'anun. I'anun ini pada asalnya adalah i'wanun, ikut wazan if'alun. Karena a'ana sendiri pada asalnya adalah a'wana, sehingga bentuk masdarnya adalah i'wanun. Selanjutnya huruf wawunya ini dibuang maka jadilah i'anun dan diberilah tambahan ta'iwat sebagai pengganti daripada huruf wawu yang dibuang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain seperti yang terdapat pada lafaz ighatsatun dan juga yang terdapat pada lafaz istiqomatun dan lafaz-lafaz yang lainnya. Jadi bentuk yang kedua ini adalah keberadaan dari tak iwat itu sebagai pengganti daripada huruf asli yang dibuang. Baik huruf aslinya itu berupa huruf wawu ataupun berupa huruf ya, dan pergantian itu terjadi pada bentuk masdar. Seperti pada contoh-contoh yang ada ini. Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur menurut sebagian pendapat ulama. Kemudian macam tak iwat yang ketiga adalah keberadaannya di dalam susunan kalimat sebagai pengganti dari kalimat yang dibuang. Jadi bukan hanya sekedar pengganti dari huruf yang dibuang, namun ada kalanya tak iwat itu sebagai pengganti dari kalimat yang dibuang, yang dalam hal ini adalah kalimat isim. Kita ambil contoh seperti yang terdapat pada lafaz ya abati. Keberadaan tak yang ada di akhir kalimat ini bukanlah tak asli, melainkan tak iwat, tak yang ditambahkan sebagai pengganti dari kalimat yang dibuang. Kalimat apa yang dibuang? Kalimat tersebut adalah berupa ya mutakallim, di mana ya mutakallim itu adalah dhamir yang berupa kalimat isim. Asal daripada lafaz ya abati ini adalah ya abi,
maknanya adalah wahai ayahku. Kemudian ya-nya ini dibuang dan digantikan dengan ta iwad sehingga menjadi ya abati. Seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati, wahai ayahku, if'al, hendaklah mengerjakan atau melaksanakan siapa engkau, ma tu'mar, ma kepada sesuatu, tu'mar yang diperintah siapa engkau. Ya abati, taknya adalah pengganti dari ya mutakallim yang dibuang. Contoh yang lain seperti yang terdapat pada lafaz ya ummati. Ya ummati, keberadaan ta ini sama dengan yang terjadi pada lafaz ya abati, yaitu sebagai pengganti dari ya mutakalim yang dibuang. Pada asalnya adalah ya ummi, wahai ibuku. Kemudian ya-nya di sini dibuang dan digantikanlah dengan ta iwad sehingga menjadi ya ummati. Jadi ta'iwat itu tidak hanya sekedar menggantikan huruf yang dibuang saja. Tidak hanya sekedar menggantikan huruf yang dibuang saja. Melainkan terkadang juga menggantikan kalimat isim yang dibuang. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan bahwa ta yang ada pada lafaz iqamah. Kemudian yang ada pada lafaz i'anah. Kemudian yang ada pada lafaz istiqomah dan kalimat-kalimat yang lain ini adalah merupakan ta'iwat, di mana contoh-contoh yang ada ini semuanya berbentuk masdar. Lalu muncul pertanyaan, apakah ta yang ada pada akhir setiap masdar itu dikatakan sebagai ta'iwat? Maka jawabannya tentu tidak. Karena tidak semua ta yang ada di akhir bentuk masdar itu adalah ta iwad. Seperti yang terdapat pada lafaz kitabah. Kataba yaktubu kitabatan. Ta yang ada ini bukanlah sebagai ta iwad, melainkan ta bentuk masdar. Jadi bukan sebagai pengganti daripada huruf yang dibuang. Demikian pula yang terdapat pada lafaz qiraah atau juga lafaz dirasa. Semua ta yang ada ini adalah merupakan bagian dari bentuk wazan yang mengikuti wazan fi'alatun. Kitabatun fi'alatun, qira'atun dirasatun. Di mana semua ta yang berwazan fi'alah ini adalah merupakan ta yang menjadi bagian daripada bentuk masdar, bukanlah ta iwad. Sekalipun memang keberadaannya sama-sama bukan sebagai akar kata, bukan merupakan bagian daripada kata dasar dari bentuk kalimat tersebut. Di mana kitabatun kata dasarnya adalah kataba, qiraatun kata dasarnya adalah qoro'a, begitu juga dengan dirosatun kata dasarnya adalah darosa. Jadi sekalipun sama-sama sebagai tak tambahan, tak ziyadah, namun jenis dan macam daripada keberadaan tak tersebut berbeda dengan tak iwad. Dalam hal ini ulama shorof memberikan perbedaan antara ta'ul bina dengan ta'ul iwad. Manakala tak bina itu adalah ta yang merupakan bagian dari bentuk kalimat tersebut, seperti pada lafaz kitabah. Ta ini adalah bagian dari bentuk kalimat yang mengikuti wazan fi'alah. Sekalipun sebagai tak ziyadah, namun keberadaan ta ini sebagai bagian dari satu kesatuan kalimat yang berwazan fi'alah, bukan sebagai pengganti dari kalimat yang dibuang. Berbeda dengan ta iwad. Ta iwad ini keberadaannya ditambahkan sebagai pengganti dari sesuatu yang dibuang. Manakala tidak ada sesuatu yang dibuang, maka ta iwad ini pun tidak akan ada. Pada lafaz kitabah, qiraah, dirosa, di sini tidak ada sesuatu yang dibuang, sehingga ta ini bukanlah sebagai ta iwad. Sebagai catatan yang perlu kita fahamin bersama adalah untuk keberadaan ta yang ada pada lafaz ya abati, kemudian ya ummati,
atau ukhtun, begitu juga dengan bintun. Ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama yang mengatakan bahwa semua tak yang ada pada lafadz-lafadz ini adalah merupakan tak iwat. Sekalipun pada lafadz bintun dan lafadz ukhtun ini memang ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun yang masyhur keberadaan tak yang ada pada lafadz ini adalah tak iwat. Berbeda halnya dengan tak yang ada pada lafadz iqamah, i'anah dan lafadz istiqomah. Di mana di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tidak ada kesepakatan di antara ulama yang mengatakan bahwa semua tak yang ada pada lafadz-lafadz ini adalah tak iwat. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa tak yang ada ini adalah merupakan tak asli masdar, yaitu tak yang menjadi bagian dari bentuk masdar sebagaimana yang terdapat pada lafadz kitabah. Jadi pada tak yang terdapat pada bentuk masdar ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun untuk tak yang ada pada lafadz ya abati, ya ummati, ini semua ulama sepakat bahwa itu adalah tak iwat sebagai pengganti dari sesuatu yang dibuang. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa ketika terdapat huruf atau kalimat yang dibuang, maka huruf penggantinya ini adalah berupa huruf tak? Kenapa tidak berupa huruf yang lainnya? Misalnya berupa huruf ba, atau berupa huruf jim, atau huruf-huruf yang lainnya. Kenapa harus berupa tak? Sebenarnya tidak ada nas dari ulama yang menyatakan tentang alasan pasti mengapa yang dipilih itu adalah huruf ta dan bukan huruf yang lainnya. Karena hal ini pada dasarnya adalah bersifat sama'i. Hal tersebut sudah ditentukan oleh orang Arab. Jadi tidak ada alasan yang pasti. Namun dalam hal ini para ulama memberikan beberapa penjelasan yang mendekati hikmah pemilihan daripada huruf ta sehingga nantinya menjadi tak iwat. Alasannya adalah yang pertama, sebagaimana tadi yang dijelaskan, bahwa semua ketetapan hal tersebut adalah bersifat simai atau samai, sudah ditentukan oleh orang Arab. Sehingga tidak ada kaidah dasar yang menyatakan bahwa huruf penggantinya itu adalah berupa huruf ta. Bahkan ada kalanya huruf penggantinya itu bukan berupa huruf ta, ada kalanya berupa huruf mim. Hal ini yang terjadi pada lafadz ya Allahu. Ya Allahu, di mana kalimat ya yang merupakan ya nida ini dibuang kemudian digantikan dengan huruf mim yang diletakkan di akhir kalimat sehingga ya Allahu itu berubah menjadi Allahumma. Allahu ini adalah kalimat yang tetap, sementara huruf mim yang ada di akhir itu sebagai pengganti dari ya nida yang dibuang. Sehingga ya Allahu maknanya sama dengan Allahumma, ya Allahu. Kemudian ada kalanya pula penggantinya itu bukan berupa huruf, melainkan berupa tanwin. Sehingga kita kenal dengan istilah tanwin iwat seperti yang terdapat pada lafadz jawarin, di mana keberadaan tanwin ini adalah sebagai pengganti daripada huruf yang dibuang. Jawarin pada asalnya adalah al-jawariyu, di mana pada huruf akhirnya di sini terdapat huruf ya. Setelah ya ini dibuang, maka digantilah ya yang dibuang tersebut dengan tanwin, maka jadilah jiwarin. Lafadz hawashin asalnya adalah al-hawashiyu. Terdapat huruf ya yang ada di akhir. Ya-nya ini dibuang dan digantilah dengan tanwin. Maka tanwin ini juga disebut dengan tanwin iwat. Sama dengan tak iwat. Keberadaannya adalah sebagai pengganti dari huruf yang dibuang. Jadi ini alasan yang pertama, yaitu karena memang ketetapan tersebut bersifat simai. Jadi tidak ada kaidah secara khusus yang menentukan bahwa ketika ada huruf atau kalimat itu dibuang, maka harus digantikan dengan tak. Kemudian alasan yang kedua adalah
Bisa jadi karena huruf ta ini adalah merupakan huruf yang ringan bacaannya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tak termasuk huruf yang ringan diucapkan dan sering digunakan sebagai huruf zaidah. Karena penggunaannya memang sangat sering dijadikan sebagai huruf zaidah, maka huruf ta ini pun dipilih sebagai huruf pengganti pada beberapa bentuk ketika terdapat huruf yang dibuang. Ini adalah beberapa alasan kenapa huruf penggantinya adalah berupa huruf ta. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kapan dan dalam keadaan bagaimana sajakah huruf ta ini dijadikan sebagai huruf pengganti? Secara umum, keberadaan daripada ta iwat sebagai pengganti itu adalah secara simai, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan. Seperti ketika lam kalimat yang berupa huruf illat ini dibuang pada beberapa bentuk kalimat isim tertentu, seperti yang terdapat pada lafadz ukhtun atau yang terdapat pada lafadz bintun. Tak tersebut sebagai pengganti dari huruf yang dibuang. Namun ini bersifat samai, bukan kaidah umum. Tidak berarti bahwa setiap kalimat isim yang lam kalimatnya berupa huruf illat, kemudian huruf illat itu dibuang, harus diberi ta iwat. Seperti yang terdapat pada lafadz abun, di mana lafadz abun itu pada asalnya adalah abawun. Begitu juga dengan lafadz famun. Famun ini pada asalnya adalah famawun. Begitu juga yang terdapat pada lafadz damun. Ini asalnya adalah damawun dan lain sebagainya. Semua kalimat ini lam kalimatnya dibuang. Lam kalimat yang berupa huruf illat ini semua dibuang, namun tidak digantikan dengan ta. Ini menandakan bahwa keberadaan ta iwat pada kalimat seperti lafadz ukhtun dan bintun itu bersifat simai, sehingga dapat dikatakan bahwa keadaan semacam ini hanya terbatas pada kalimat-kalimat yang memang diriwayatkan demikian dari orang Arab. Kita tidak pernah mendengar bahwa lafadz abun yang asalnya abawun itu akan menjadi abatun, atau famun menjadi famatun. Begitu juga dengan lafadz damun menjadi damatun. Karena memang orang Arab sudah menentukan demikian, maka kita pun mengikutinya. Begitu juga yang terjadi pada kalimat yang berbentuk seruan, berbentuk panggilan, seperti yang terdapat pada lafadz ya abati, ya ummati yang asalnya ummi. Bentuk-bentuk semacam ini sudah ditentukan oleh orang Arab, bahwa ya ummi, ya abi dibuang ya mutakalimnya kemudian diganti dengan ta iwat. Itu sudah ditentukan oleh orang Arab dan tidak ada kaidah secara khusus. Namun terdapat beberapa tempat tertentu di mana keberadaan ta ini dijadikan sebagai ta pengganti secara kiasi. Artinya hal ini dapat kita buat sebagaimana kias yang ada, yaitu ketika berada di akhir dari bentuk masdar yang berasal dari bab af'ala. Jadi setiap ta yang ada di akhir dari bentuk masdar wazan af'ala ini dapat kita tentukan sebagai ta iwat, dan hal itu bukan bersifat simai melainkan bersifat kiasi. Contohnya seperti lafadz abana. Abana ini mengikuti wazan af'ala, pada asalnya adalah abiyana. Abiyana abana. Kemudian bentuk masdarnya adalah abana yubinu ibanon. Asalnya adalah ibyanun. Ikut wazan if'alun.
if'alun ibyanun. Kemudian huruf ya ini dibuang, maka jadilah ibanun. Selanjutnya sebagai pengganti daripada huruf ya yang dibuang, maka ditambahkanlah huruf ta yang ada di akhir sebagai ta'iwat, maka jadilah ibanatun. Contoh yang lain seperti lafaz asyara. Asyara ini asalnya adalah asyara, mengikuti wazan af'ala. Kemudian bentuk masdarnya adalah asyara yushiru isyarun. Asalnya adalah isyarun. Ikut wazan if'alun, if'alun isyarun. Kemudian huruf ilat yang ada di tengah ini dibuang dan digantikanlah dengan huruf ta yang ada di akhir sehingga menjadi isyaratun. Kemudian sebagian ulama juga menyatakan tidak hanya yang terdapat pada wazan af'ala saja, namun juga terdapat pada wazan istaf'ala. Istaf'ala yang ain fiilnya berupa huruf ilat. Jadi istaf'ala yang berbentuk bina ajwaf, baik huruf ilatnya itu berupa wawu ataupun berupa huruf ya, seperti yang terjadi pada lafaz istaqoma. Istaqoma ini pada asalnya adalah istaqwama. Kemudian bentuk masdarnya adalah istaqoma yastaqimu istiqamun, di mana pada asalnya adalah istiqwamun, ikun wazan istif'alun. Istiqwamun istif'alun. Selanjutnya huruf wawu yang ada pada ain fiil ini dibuang, maka jadilah istiqamun. Sebagai pengganti daripada huruf wawu yang dibuang ini, maka ditambahkanlah ta'iwat sehingga menjadi istiqamatun. Maka di sini ulama meletakkan keberadaan huruf ta yang ada pada akhir dari masdar tersebut sebagai ta'iwat, sebagai pengganti daripada huruf yang dibuang, di mana huruf tersebut berupa huruf ilat yang berada pada ain fiil suatu kalimat. Namun hal ini adalah menurut sebagian pendapat ulama saja, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan keberadaan tak yang ada pada bentuk masdar pada wazan-wazan ini adalah merupakan huruf tak yang menjadi bagian dari bentuk kalimat, jadi bukan ta'iwat. Namun memang secara masyhur banyak ulama yang mengatakan bahwa tak yang ada pada akhir dari masdar dalam bentuk wazan-wazan ini itu adalah merupakan ta'iwat. Jadi kesimpulannya adalah keberadaan daripada ta'iwat itu menurut ulama terdapat pada 3 tempat. Yang pertama adalah sebagai pengganti dari huruf asli yang dibuang, dan hal ini terjadi pada beberapa kalimat tertentu saja dan bersifat sama'i, seperti yang terjadi pada lafaz ukhtun atau yang terdapat pada lafaz bintun. Kemudian yang kedua adalah keberadaan dari ta'iwat itu sebagai pengganti dari kalimat isim yang dibuang, yang dalam hal ini berupa ya mutakallim dalam susunan nida, seperti yang terdapat pada lafaz ya abati. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengganti dari huruf ilat yang dibuang yang terdapat pada bentuk masdar yang mengikuti wazan if'alun atau istif'alun, dan hal ini bersifat qiyasi, seperti lafaz ibanatun dan juga lafaz isti'anatun. Demikianlah beberapa gambaran dan penjelasan tentang ta'iwat. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.